Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini adalah hari Senin, pekan ketiga Advent, 16 Desember. Renungan akan diambil dari bacaan hari ini, Injil Matius bab 21, ayat 23 sampai 27. Imam-imam kepala serta tua-tua Yahudi pada waktu itu mempertanyakan dari mana kuasa Yesus dalam melaksanakan mukjizat-mukjizat, penyembuhan, mengajar itu dari mana. Sebetulnya mereka itu kalau mau membuka mata, membuka hati, pikiran mereka dengan jujur, mereka itu tahu bahwa kuasa yang mendasari pekerjaan Tuhan Yesus itu berasal dari Allah. Tuhan Yesus coba bahwa bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat, bahkan juga orang yang lumpuh, orang kusta. Bahkan juga Tuhan Yesus membangkitkan, menghidupkan orang-orang yang mati. Itu kalau tidak berasal dari kuasa Allah, itu tidak mungkin. Mereka memang sering curiga dengan Tuhan Yesus, bukan karena kebenaran, tapi karena iri, karena rasa benci. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dari Beelzebul dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menghadapi mereka ini, keinginan mereka untuk mengetahui. Tuhan Yesus tidak mau terus menjawab begitu saja, justru ingin tahu keyakinan mereka. Maka Tuhan Yesus melontarkan suatu pertanyaan, dari mana baptisan Yohanes? Bagaimana mungkin Yohanes bisa dan boleh membaptis kalau tidak ada kuasa? Orang-orang Yahudi banyak yang percaya dan mau dibaptis di Sungai Yordan. Karena jawabannya jelas, baptisan Yohanes itu dari kuasa Allah. Yohanes memang nabi besar yang mendapatkan utusan dari Tuhan sendiri. Sebetulnya mereka bisa cepat menjawab dari Allah, kuasa Tuhan Yesus itu. Atau kuasa dari Yohanes itu juga dari Allah. Tetapi karena gengsi, keinginan untuk menyalahkan Tuhan Yesus, mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu. Maka mereka memilih, kami tidak tahu. Mereka bungkam dan menutup diri, menipu diri, tidak jujur. Takut kalau mereka mengatakan kebenaran bahwa kuasa Tuhan Yesus, kuasa Yohanes itu dari Allah, maka konsekuensi selanjutnya harus mengakui bahwa kuasa Yesus itu dari Bapa di surga. Maka menghadapi mereka yang punya hati busuk, buruk, dan tidak jujur itu, Tuhan Yesus juga tidak menjawab pertanyaan atau keinginan mereka. Tuhan Yesus juga bungkam. Maka komunikasi berhenti. Misteri tak terurai. Aliran keselamatan terhenti bagi mereka karena mereka menutup hati, menutup pikiran, menutup diri untuk tetap teguh dalam kekerasan mereka mau menyalahkan Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih,
yang menghambat keselamatan kita sebetulnya juga sama. Karena kita ini bungkam terhadap kebenaran. Karena gengsi, karena sombong, karena permusuhan, maka kita tidak mau dengan jujur, rendah hati mengakui kuasa Tuhan. Kita tidak cepat-cepat untuk menyesuaikan diri dengan Tuhan, menerima dengan sepenuhnya, dengan tulus bahwa Tuhan Sang Juru Selamat. Dengan pikiran yang direkayasa, alasan yang kita buat-buat, kita ini tetap malas, kita tidak mau ambil bagian dalam pertemuan, kita tidak mau hadir, kita kurang punya hati untuk sakramen-sakramen, bagaimana Ekaristi, sakramen tobat, dan malah justru menyalahkan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, ini adalah masa Advent, kita diajak untuk bertobat. Maka marilah kita persiapkan Natal dengan pertobatan yang tulus, dengan rendah hati, pikiran dan hati yang terbuka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Semoga Tuhan memberkati, berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.